Halo guys, kita berjumpa lagi di channel Jovan Project. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial kepada kalian cara cepat memahami Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan cepat. Cara cepat ini mungkin semua orang tidak mengetahuinya guys. Jadi semoga ini bermanfaat. Langsung saja check it out. Oke guys, langsung saja. Pertama kita buka Microsoft Word. Jadi tutorial pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bagaimana kita mengetik sesuatu yang ingin kita cari di Google. Contohnya seperti ini guys. Kita buka aja Microsoft Google Chrome. Kita contohkan kita mencari tentang pendidikan. Oke. Contohnya ini yang kita cari tentang pendidikan. Jadi bagaimana kita memindahkan isi yang ada di kita cari di Wikipedia ini, kita pindahkan ke Microsoft Word, tapi dengan cara split. Mungkin semua kalian tidak tahu bagaimana cara membuat split screen. Jadi caranya, pertama Wikipedia atau Chrome yang kalian pertama buka, kalian harus klik di keyboard kalian, yaitu tombol Windows dan tanda sebelah kanan. Oke. Lalu kita pilih Microsoft Word-nya, pilih Windows dan pilih sebelah kiri. Oke. Split screen-nya sudah menjadi dua. Jadi kalian dengan mudah melihat apa yang ada di Google Chrome kalian yang telah kalian cari di Google Chrome, dan kalian bebas mengetiknya. Contohnya pendidikan adalah. Jadi kalian tanpa harus membuka Google Chrome, baru buka lagi Microsoft Word, buka lagi Chrome, buka lagi Microsoft Word. Tapi dengan split screen ini kalian semakin mudah. Jadi kalian tinggal mengetik apa yang ingin kalian kerjakan dengan hanya melihat di sebelah kanan atau kirinya saja. Oke guys, itu yang pertama. Selanjutnya, ini kita minimize dulu. Oke. Selanjutnya, jika ini yang ingin kalian copy atau yang ingin kalian kerjakan di salah satu pekerjaan kalian, tinggal kalian Ctrl C atau copy dan masuk ke Microsoft Word, lalu Ctrl V atau paste. Oke. Kita buat judulnya pendidikan, dan kita buat ini menjadi dua paragraf. Tutorial yang di sini ingin saya sampaikan, bagaimana setelah kalian mengetik sesuatu atau yang sudah kalian copy paste dari pencarian kalian, yang paragraf kedua ini menjadi paragraf pertama. Jadi cara cepatnya adalah kalian hanya memblok paragraf kedua ini sampai habis. Bukan cara copy paste, tapi cara cepatnya adalah setelah diblok, klik F2. Setelah diklik F2, kalian pilih di ke atas menjadi paragraf pertama.
klik lalu enter. Oke, dia secara otomatis menjadi paragraf pertama tanpa harus copy paste. Kalian tinggal mengatur jaraknya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan judulnya? Judulnya ini harus huruf besar. Jadi tutorialnya yang akan saya sampaikan adalah di blok, lalu klik Shift dan F3. Ini kurang karena hanya huruf P yang besar. Klik lagi Shift F3. Dia akan menjadi huruf besar semua. Jadi semakin banyak kalian mengklik Shift plus F3, maka kalian bisa memilih jenis tulisan yang akan kalian inginkan. Oke. Selanjutnya, jika judulnya ingin membuat menjadi di tengah, cara cepatnya adalah Ctrl E. Oke. Jika tulisan pendidikannya atau judulnya menjadi lebih besar, kalian klik Ctrl pembuka kurung sebelah kanan. Dia akan menjadi lebih besar. Jika ingin tulisannya kecil, maka sebaliknya klik Ctrl plus buka kurung sebelah kiri. Oke. Selanjutnya, jika ingin membuat paragraf pertama ini menjadi lebih condong paragrafnya ke kanan, maka kalian harus blok dulu paragraf pertama, klik Ctrl R. Maka sebaliknya, jika paragraf ini lebih condong ke kiri, maka klik Ctrl L atau Ctrl left, dan kanan Ctrl right. Oke. Begitu juga jika paragraf pertama ini ingin menjadi tulisannya menjadi lebih tebal, maka kalian blok dulu paragraf pertamanya, lalu klik Ctrl B. Dan di celah paragraf pertama ada yang ingin tulisannya menjadi miring, kalian blok aja tulisan mana yang kalian inginkan, maka di blok. Setelah itu Ctrl I. Oke. Selanjutnya adalah saya akan memberitahu tutorial bagaimana menduplikatkan Word yang sudah kita tulis. Setelah kita ketik contohnya seperti ini, langsung aja ke view, new window. Oke. Kita coba lagi new window. Jadi secara otomatis Microsoft Word ini sudah mempunyai 3 dokumen, 1 sampai 3, yaitu ini dia. Apa gunanya dokumen ini menjadi 3? Jadi kalau kita ketik di dokumen pertama, contohnya kesimpulannya adalah sebagai berikut, titik 2. Dan secara otomatis di dokumen 2 dan di dokumen 3 isinya sama. Dokumen 2, oke, dokumen 2, dokumen 3.
dokumen 3. Oke. Jadi gunanya kita secara otomatis menduplikatkan dokumen hanya dengan mengetik satu dokumen dan otomatis duplikat ke beberapa dokumen yang kita inginkan. Oke. Tutorial selanjutnya adalah bagaimana membuat dokumen kita ini kalau kita save akan menjadi bentuk PDF tanpa harus kita convert ke aplikasi lain atau ke situs convert. Jadi caranya mudah. Jika ketika kita sudah selesai, kita langsung menuju Office bottom, langsung save as PDF. Maksudnya apa? Jadi Microsoft Word ini secara langsung tersimpan di dokumen PDF. Kita contohkan saja PDF. Kita tunggu. Oke. Kita buat saja namanya pendidikan. Oke, save as tipe PDF. Langsung publish. Kita tunggu sebentar. Maka Word yang kita tulis akan tersimpan menjadi PDF. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana mengisi daftar isi dengan menggunakan split yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi caranya kita ambil contoh dulu salah satu skripsi. Oke, contohnya ini. Nih. Di daftar isi saya belum mengisi nomor untuk latar belakang masalah, nomor berapa untuk perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Saya ngambil contoh. Jadi gunanya split di dalam Microsoft Word adalah pertama kita pilih di view, baru split. Kita pilih saja, diambil di tengah. Oke. Ya, gunanya langsung terbagi dua. Oke. Setelah kita pilih split, kita lihat latar belakang masalah di sini nomor berapa. Kita pilih latar belakang masalahnya nomor berapa. Nih, latar belakang masalah. Jadi pertama itu latar belakang masalah nomor 1. Jadi tinggal kita isi saja di sini. Nomor 1. Perumusan masalah. Perumusan masalah di sini nomor berapa? Kita lihat. Ini perumusan masalah. Halaman 3. Jadi kita kembali ke atas. Halaman 3. Tujuan penelitian. Oke, kita kembali ke bawah. Tujuan penelitian ini halaman berapa? Tujuan penelitian halaman 4. Oke, halaman 4. Begitu juga seterusnya. Jadi kita semakin mudah
untuk membuat daftar isi ini. Kalau kita tidak menggunakan mode split ini, kita harus tarik mundur. Kita harus ke bawah, kita lihat latar belakang halaman berapa. Jika ingat, kita kembali lagi ke atas, baru kita isi. Jadi sudah selesai mengisi halamannya untuk daftar isi. Cara mengembalikannya adalah ini, remove split. Oke, kita ke atas, kita lihat daftar isinya. Oke. Begitu juga selanjutnya. Itu dia fungsi dari split yang di dalam Microsoft Word. Beda tadi dengan split screen antara Microsoft Word atau dengan Microsoft lainnya, atau Microsoft Word dengan Google Chrome, atau dengan YouTube dan jenis lainnya. Selanjutnya, tutorial yang ingin saya sampaikan di Microsoft Word adalah bagaimana kita ingin mengcopy atau mensalin beberapa kalimat yang ada di Word yang telah kita ketik ke dalam new Word, ke dalam Word baru. Jadi contohnya seperti ini. Saya ingin hanya bagian kalimat ini yang ingin saya saya copy. Caranya mudah. Cara cepatnya adalah kalau kita buat manual itu tidak bisa, karena kita dengan mouse kita seret, dia secara otomatis ikut sampai kanan semua kalimat. Jadi caranya kalian klik Alt, tahan, lalu mouse sebelah kanan tarik. Jadi ini Alt, tahan, dan tarik kalimat mana. Contohnya kalian pengen saya ingin kalimat ini saja yang ingin saya gunakan. Jadi setelah di blok menggunakan Alt plus tombol kanan mouse, copy, Ctrl C, lalu new dokumen, lalu paste. Oke. Iya. Sesuai dengan kalimat yang kalian inginkan saja akan tercopy, akan kalian pindahkan. Jadi sebelumnya kalian klik Alt plus tombol kanan mouse, maka akan tercopy kalimat yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tulisan kecil. Contohnya seperti ini. H2O. Oke, kita besarkan dulu ya. Oke. Contohnya H2O. Bagaimana membuat angka 2 ini kecil di antara huruf A dan O. Jadi caranya adalah blok angka 2, lalu klik Ctrl plus tanda tambah. Oke, dia akan menjadi huruf kecil dan di sudut kanan huruf H, dan mengembalikannya adalah sama Ctrl plus tanda tambah. Oke, bagaimana jika di sudut kanan atas huruf H? Caranya adalah Ctrl Alt plus tanda tambah. Ctrl
maksudnya salah ya, Ctrl Shift plus tanda tambah. Oke. Dan mengembalikannya adalah sama Ctrl Shift tanda tambah. Oke. Jadi contohnya, apakah kamu di sana? Saya ingin ini yang menjadi huruf kecil. Jadi kalau dia di atas, Ctrl Shift tanda tambah. Oke. Kalau dia di bawah, kita kembalikan dulu, Ctrl tanda tambah. Oke. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat footnote, catatan kaki. Cara simpelnya adalah kalian pilih kalimat mana yang ingin dijadikan footnote. Contohnya saya buat di sini, ujung kalimat magang. Jadi cara cepatnya Ctrl plus Alt plus F. Dia akan otomatis mengarahkan ke bawah, footnote, catatan kaki di bawah nomor 1. Jadi karena dia mengarah pada kalimat magang, kalimat ini nomor 1, jadi kita contohkan saja. Nah, oke, magang adalah bla 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 dan selanjutnya. Oke, maka kita arahkan mouse ke sini, dia akan keluar magang adalah bla 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 bla. Oke, itu juga kita buat lagi catatan kaki, footnote-nya di sini, pengajaran, Ctrl Alt F. Dia akan secara otomatis menjadi nomor 2. Karena di pengajaran kita tambahi juga, pengajaran merupakan bla bla bla. Oke, kita lihat di atas, dia akan menjadi nomor 2 dan kita arahkan mouse akan muncul pengajaran merupakan bla bla bla. Selanjutnya kita buat lagi di bawah paragraf berikutnya. Di sini Ctrl Alt F, dia menjadi nomor 3 di footnote, di catatan kakinya dokumen kita. Jadi karena nomor 3 adalah kalimat keluar, jadi kita buat keluar adalah bla bla bla. Oke, itu cara yang simple membuat footnote atau catatan kaki. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menambah dokumen selanjutnya. Jadi contohnya saya ingin menambah menjadi 10 halaman. Jadi cara cepatnya adalah, kita kan sekarang masih 1 lembar ke 1. Saya ingin dokumen saya ini menjadi 10 lembar. Jadi cara cepatnya adalah tinggal bebas arahkan mouse-nya di mana, baru klik Ctrl Enter. Harus di sini ya, harus di bawah. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Enter. Dia secara otomatis, lihat ya di sini ya, setelah bertambah. Di sini ya 4, Ctrl Enter, 5, 6, 7, Ctrl Enter, 8, Ctrl Enter 9, Ctrl Enter 10. Oke, dia cepat menjadi 10. Kalau manualnya, mungkin kalian biasa melakukan
harus di enter ke bawah, di enter ke bawah terus sampai ke bawah. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalian hanya membutuhkan cara cepatnya. Contohnya ini sudah di halaman 10. Jadi kalian saja langsung Ctrl plus enter. Dia langsung ke halaman 11. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita ingin mensalin pengaturan yang kita lakukan di paragraf di atas dan dengan mudah mempaste di paragraf selanjutnya. Jadi contohnya seperti ini. Saya ingin di paragraf pertama ini dia agak muncul di sebelah kiri. Oke, dia agak muncul ya. Jadi bagaimana dengan paragraf selanjutnya? Kalau manualnya bisa saja kita klik lalu kita hapus seperti itu, tapi lama, klik lagi hapus gitu. Jadi caranya seperti ini. Jika seperti ini yang kalian inginkan, maka ini kalian blok, lalu format painter atau Ctrl Shift C, Ctrl Shift C. Maka kalian klik di sini, lawannya Ctrl Shift V. Begitu juga di paragraf selanjutnya yang kalian inginkan. Oke, sampai paragraf ke bawah atau berapa paragraf yang kalian inginkan, bebas. Oke, itu dia. Tutorial selanjutnya bagaimana cara mendapatkan atau mencari satu kalimat di dalam dokumen kita. Jadi contohnya di skripsi ini saya ingin mencari kata perusahaan. Perusahaan, ada berapa kata perusahaan di dokumen saya ini, atau khusus ada berapa kata perusahaan di bab 2. Oke, jadi caranya Ctrl F itu find. Jadi ketik perusahaan, setelah itu pilih di sini all, lalu find next, close. Oke, dia akan memberi blok berwarna kuning kata yang kita inginkan, yaitu perusahaan. Jadi sampai ke bawah, setiap kata perusahaan sudah dikasih tanda. Jadi kita tahu di halaman berapa di dokumen kita yang ada kata perusahaan. Sampai ke bawah, dia selalu ada kata perusahaan. Oke. Jadi selanjutnya bagaimana jika kata perusahaan ingin saya ganti dengan kata kantor. Perusahaan menjadi kantor. Jadi setiap kata perusahaan dia berganti menjadi kantor. Jadi caranya adalah Ctrl H. Perusahaan kita ganti menjadi kantor. Replace all. Oke, kita tunggu. Ada 152 kata yang ditemukan. Apakah lanjut? Yes. Tunggu. Sudah berhasil. Oke, lalu close. Maka setiap kata perusahaan akan berganti menjadi kantor. Oke. Setiap tingkat kantor, kantor. Oke. Jadi kita kembali lagi, Ctrl F. Kita temukan ada nggak kata perusahaan. Kita cari perusahaan. Kita cari all.
tidak ditemukan kata yang kita inginkan, kriteria yang kita inginkan. Oke. Bagaimana kalau kita cari kata kantor? Kita all. Ditemukan 188 item. Oke. Jadi bagaimana ingin mengembalikan kata kantor seperti semula menjadi perusahaan? Jadi seperti biasa, kebalikannya kita kontrol, kita blok dulu kata kantor, kita kontrol H, kantor menjadi perusahaan, replace all. 166 ditemukan, yes, complete. Oke, dan close. Oke, dia sudah balik seperti awal. Oke, itu dia cara cepatnya. Tutorial selanjutnya yang akan saya berikan adalah bagaimana kita mengembalikan apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita setting awal, mengembalikan. Jadi undo atau redo. Cara cepatnya adalah contohnya seperti ini. Di mana perusahaan? Oke, kita ketik di situ. Rupanya waktu kita ketik kalimatnya itu salah. Jadi cara cepatnya untuk mengembalikannya adalah Ctrl Z. Oke, dia seperti awal sebelum kita mengketik kalimat yang tidak kita inginkan tadi. Jadi kita ketik lagi contohnya, tidak sesuai. Pokoknya tetap kata ini salah. Jadi kita balikkan lagi dengan cara cepat, yaitu Ctrl Z. Oke, itu saja. Selanjutnya adalah saya akan memberikan tutorial cara cepat lainnya yang ada di Microsoft Word. Ini kita tutup saja ya. Oke. Ini. Di sini saya akan memberikan cara cepat, yaitu jika di suatu data yang kalian ketik, contohnya ini, paragraf ini ingin warna tulisannya tidak hitam, kita ingin warna tulisan ini beda supaya pembaca melihat paragraf ini sangat penting untuk dibaca. Jadi kita kasih warna tulisan yang berbeda, kita kasih warna tulisan merah. Jadi cara cepatnya adalah Ctrl D. Oke, kita pilih warnanya merah. Oke. Untuk lebih tebalnya tinggal kita tambahi Ctrl B. Oke. Itu dia. Selanjutnya kita akan membuat di paragraf ini berbeda dengan paragraf yang ada di atas.
Jadi kita buat ini tulisannya miring, semua miring ya. Jadi Ctrl I. Oke, jadi nampak berbeda dari yang di atas. Oke, selanjutnya jika kawan-kawan semua ingin memasukkan salah satu gambar di hasil ketikan kalian, jadi contohnya seperti ini. Enter. Oke, ini gambar yang kalian masukkan adalah hasil desktop kalian. Jadi contohnya seperti ini, pendidikan di Indonesia. Oke. Kita buka di Wikipedia. Oke. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengambil hasil dari pencarian Google Chrome, yaitu dari Wikipedia tentang pendidikan di Indonesia. Kita mungkin malas untuk mengetik isi yang dari Wikipedia. Jadi caranya kita bisa print screen, yaitu caranya di keyboard kalian ada tombol print screen. Kalian klik aja, pilih tombol print screen. Setelah itu masuk ke Microsoft Word dokumen kita, lalu di sini klik Ctrl V, paste. Maka dia akan men-screen, print screen, atau bahasanya screenshot semua yang dari Chrome tadi. Jadi kita tinggal mengatur, contohnya hanya di lembar ini saja. Jadi caranya kalian klik 2 kali gambarnya, lalu pertama kalian crop yang mana mau kalian inginkan. Jadi contohnya hanya sampai sini, ini juga tidak usah ikut, ini juga tidak ikut, ini sampai di sini. Oke. Ini kalau kita geser ke kanan itu belum bisa, ke kanan kiri tidak bisa, karena dia belum kita atur menjadi in front of text. Dia bisa berpindah-pindah. Jadi caranya kalian klik lagi 2 kali, baru pilih di sini text wrapping, pilih in front of text. Oke. Jadi ini sekarang bisa kita pindah-pindahin ke kanan, kita bisa geser ke bawah, kita bisa geser. Oke, itu dia. Jadi bisa kita besarkan juga sesuai yang kita inginkan. Kembali lagi kita ke Chrome. Oke. Nah, bagaimana kalau mulai dari pendidikan tinggi atau tabelnya yang harus kita ambil tanpa kita harus mengetik ulang tabel di Microsoft Word. Jadi sama halnya dengan yang pertama tadi, kita tinggal tekan tombol print screen. Oke. Lalu kita ke Microsoft Word dokumen kita, lalu pilih di bawahnya, pilih kursornya di tempat yang kosong, lalu Ctrl V.
Oke, klik 2 kali, lalu crop sesuaikan dengan tabel yang kita inginkan. Oke, setelah itu text wrappingnya pilih in front of text. Jadi tinggal kita atur ukurannya. Ya, jadi kita tidak perlu lagi membuat tabel yang ada di pencarian Chrome kita tadi. Selanjutnya, cara cepat yang ada di Microsoft Word ini adalah bagaimana kalau kita ingin menyimpan hasil dokumen kita, yaitu kita tidak perlu memilih dari menu ini. Jadi caranya tinggal Ctrl S. Oke, kita ulang lagi, Ctrl S. Oke, jadi tinggal kita pilih di mana dokumen kita akan tersimpan. Kita buat namanya pendidikan di Indonesia. Save. Oke, itu gunanya Ctrl S. Jika kita ingin menutup dokumen ini tanpa harus menutup Microsoft Word, jadi caranya adalah Ctrl W. Dokumen tadi sudah tertutup, tetapi Microsoft Word-nya sendiri tidak tertutup. Jadi kita ini fungsinya ingin membuka dokumen yang baru tanpa harus menutup Microsoft Word. Jadi tinggal kita buat Ctrl O. Contohnya ada data yang lain, dokumen yang lain. Kita contohkan ini dokumen yang lain. Pendidikan di Indonesia, open. Oke. Jadi itu dia kalau Ctrl W. Dan membuka dokumennya adalah Ctrl O. Jika ingin membuat dokumen baru selain dari sini, kita tinggal membuat Ctrl N. Oke. Dimana artinya new document. Ctrl N. Di dalam dokumen baru ada juga cara-cara cepatnya. Jadi contohnya kita kembali lagi di dokumen sebelumnya. Di sini kita bisa menambahi judul yang sesuai dengan keinginan kita, dimana judulnya bisa kita buat ada bentuk-bentuk tulisan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kita masuk di insert, lalu word art. Oke, kita bisa bebas memilih mana. Contohnya ini kita buat judulnya pendidikan. Oke, sama halnya dengan yang pertama tadi, supaya ini bisa bebas kemanapun kita gerakkan, tinggal kita klik
2 kali, lalu text wrapping in front of text. Nah, ia akan muncul dan bebas dimanapun dia berada. Oke, kita buat di sini. Tinggal kita atur. Oke. Itu dia. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuka Microsoft Excel, atau kita bisa membuka Chrome dengan cepat tanpa harus mengklik aplikasi Google Chrome ini. Kalau manualnya, contohnya kita harus ke Google Chrome, kita harus klik OK, kita harus pilih, baru kalau misalnya kita ingin ke Microsoft Word, kita harus klik lagi Microsoft Word-nya. Begitu juga sebaliknya. Jadi cara cepatnya adalah kalian hanya klik Alt plus Tab. Oke, dia akan ke Google Chrome. Itu juga Alt Tab, dia akan kembali ke Microsoft Word. Itu dia. Alt Tab, dia akan ke Chrome. Alt Tab, dia akan kembali ke Microsoft Word. Oke, di Microsoft Excel ini saya akan memberikan beberapa tutorial, yaitu kita contohkan kita membuat satu daftar isi atau daftar nama-nama yang akan kalian kerjakan, seperti contohnya nama, usia, alamat, profesi. Oke. Bagaimana caranya kalian mengisi sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada kalian. Contohnya ada beberapa nama, ada beberapa usia, alamat, dan profesi. Kalian harus mengisi tiap kolom-kolom ini dengan cepat. Kalau manualnya, kalian mengisi contoh nama Budi. Oke. Maka kalian harus membuat lagi, klik 31, diklik alamat Medan, diklik profesi, contohnya PNS, maka enter. Kalian akan pindahkan lagi. Oke. Mungkin itu begitu lama, tapi ada cara yang lebih mudah, yang lebih menghemat waktu kalian. Jadi caranya adalah, ini kita hapus dulu. Caranya adalah, pertama kalian harus klik tanda panah yang di bawah ini. Oke. Pilih more comments. Lalu pilih di sini all comments. Maka kalian akan mencari pilihan form. Oke, pilih form, lalu add, lalu oke.
Oke, setelah itu kalian tinggal klik form yang telah kalian pilih tadi. Oke, lalu klik OK. Maka formnya sudah tersedia. Jadi kalian tinggal mengetik nama, usia, alamat, dan profesi yang kalian inginkan. Contoh, Budi, tab usia 31, tab Medan, tab PNS, lalu enter, klik lagi Andi, tab usia 20, Jakarta, profesi wira swasta, enter. Begitu juga selanjutnya, maka pekerjaan kalian akan semakin mudah. Oke, kasih pengusaha. Oke, begitu juga contohnya ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Contohnya 50 atau sampai 100. Jadi mungkin akan semakin lebih mudah. Oke, jika selesai kalian tinggal close. Oke, jadi ini semakin mudah. Tinggal kalian atur. Ini tinggal kalian seret, misalkan. Oke, kalian pilih bold dan pilih juga tengah. Oke, jika tulisan ini yang kalian kerjakan sudah terlanjur diketik, tapi tidak ada pilihan untuk nomor. Jadi caranya kalian arahkan mouse-nya ke kolom A, lalu klik kanan, insert. Oke, maka kolom baru akan muncul. Tinggal kalian tambahi nomor. Oke. Jadi saya contohkan tutorial selanjutnya adalah bagaimana jika ini sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi kenyataannya nomor 2 ini tidak ikut. Berarti kalian menghapusnya, delete. Tetapi nomornya harus kalian ganti lagi menjadi 2. Lama bukan? Jadi cara cepatnya adalah sebelum kalian mengetik nomor 1, 2, 3, jadi ini kalian hapus dulu. Jangan kalian ketik manual. Jadi di kolom ini kalian ketik di sini sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke. Tapi ini bisa menjadi ditarik itu ya. Ini kita tarik ke atas. Oke, ini maka sini tinggal kalian klik, kalian ketik row, buka kurung, tutup kurung, enter. Dan ini tinggal kalian seret ke bawah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya Andi ini salah, tidak masuk di dalam daftar kalian? Maka kalian tinggal menghapus saja, delete. Maka secara otomatis juga Nani naik ke urutan ke atas dan nomornya juga langsung otomatis. Tidak berubah menjadi 2 langsung ke 4, tapi langsung 2, 3 dan selanjutnya. Oke, mudah bukan? Selanjutnya saya akan memberikan satu tutorial lagi yang ada di Microsoft Excel, yaitu contohnya saya ketik dulu soalnya.
ini saya buat kali 30 sama dengan oke. Contohnya di Excel, biasanya di Excel itu cara cepatnya kita menggunakan rumus-rumus. Jadi cara cepat di sini yang saya berikan kepada kalian adalah contohnya 30 kali 30 ini sama dengan, jadi cara cepatnya adalah tinggal kalian sama dengan kali, pilih, geser sini dan enter. Bagaimana kalau angka 900 ini kalian pindahkan? Contoh, berapa hasilnya? Oke. Sedangkan jawabannya harus dibutuhkan di kolom ini, di kolom D. Maka mungkin bagi kalian simple, kalian tinggal copy lalu paste. Makanya dia jawabannya ref. Jadi bagaimana caranya? Karena ini sudah kalian pergunakan dengan rumus cara mencarinya, maka cara untuk memindahkan hasil yang sudah dibuat rumus adalah tinggal kalian copy lalu ALT plus E plus S plus V. Oke, maka langsung oke. 900. Oke. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya kalian tinggal copy paste, contohnya ini saya hapus dulu. Copy lalu Ctrl C lalu pindahkan Ctrl V, maka hasilnya error ref. Maka cara mudahnya adalah Ctrl C, arahkan kemana yang kalian inginkan, lalu ALT plus E plus S plus V, lalu oke. Maka hasilnya akan muncul. Begitu guys. Kalau selanjutnya adalah saya sudah mengetik suatu data. Contohnya seperti ini. Ada data yang diberikan kepada kita. Jadi contohnya ini saya hanya buat contoh beberapa saja. Sedangkan kenyataannya mungkin ada ratusan sampai ribuan data yang diberikan kepada kita. Jadi caranya bagaimana jika ada blok-blok atau kolom-kolom yang kosong seperti ini atau selanjutnya. Ini hanya contoh. Kalau seperti biasa kita tinggal pilih lalu delete, pilih delete. Bagaimana jika data yang diberikan kepada kita ratusan atau sampai ribuan? Mungkin kita kehabisan waktu untuk mengerjakan data itu aja. Jadi cara cepatnya adalah jika kalian menemukan data seperti ini, langsung saja kalian klik tombol F5 pada keyboard kalian, F5, maka akan muncul go to. Setelah itu spesial, pilih di bawah spesial, lalu pilih blanks, lalu oke. Maka dia akan memilih kotak-kotak kosong tersebut. Lalu caranya tinggal klik kanan lalu delete. Dan ada 4 option pada option delete ini, yaitu kita pilih saja shift cells up. Oke.
dia akan otomatis menghapus kolom-kolom yang kosong. Jadi kalau misalnya data kalian ada ratusan atau ribuan, maka kolom-kolom kosong itu akan terhapus dengan F5 GoTo. Setiap blanks atau kolom kosong itu akan terhapus otomatis. Oke. Tutorial selanjutnya di Microsoft Excel adalah saya juga udah ketik di sheet 3. Datanya seperti ini. Contohnya kalian menemukan atau mengcopy data dari Word. Kalimat yang di Word, jika kalian copy di Excel data mentahnya, kadang ada yang seperti ini. Contohnya kalimatnya terlalu panjang. Ada beberapa harus kita hapus. Di sini juga ada. Di sini spasinya terlalu banyak. Di sini pas. Di sini banyak. Begitu juga ini. Ada beberapa kalimat. Jadi caranya adalah ingin mengembalikan kalimat ini seperti biasa. Tepat benar dengan menggunakan satu spasi aja. Jadi cara cepatnya adalah kita buat hasilnya contohnya di sini, maka sama dengan trim buka kurung, klik di sini kalimat yang harus diperbaiki, tutup kurung, lalu enter. Maka kalimatnya sudah pas dengan spasi yang benar. Begitu juga dengan selanjutnya. Sama dengan trim, buka kurung, arahkan ke mana yang ingin diubah, lalu tutup kurung, enter. Begitu juga dengan ini, sama dengan trim, buka kurung, arahkan, tutup kurung, enter. Bagaimana kalau misalnya kalimat yang di data mentah ini banyak, ada ratusan. Jadi kalau kalian ketik buat cara manual tadi memang butuh lama. Jadi caranya sudah ada yang cepat. Jadi tinggal membuat semakin cepat. Ini kita anggap belum kita buat, cuma satu saja sudah kita buat rumus trimnya. Tinggal kita seret saja ke bawah seperti ini. Oke. Mudah bukan? Selanjutnya adalah saya akan memberikan rumus cara cepat di Microsoft Excel ini, yaitu kita buat contoh dulu soalnya. Nomor, nama, jenis kelamin, nilai IPA, nilai IPS, nilai muatan lokal, dan hasil rata-rata. Oke. Pertama kita contohkan saja ada 10. Jadi kita pertama buat 1. Cara cepat supaya nomornya sampai 10, kita buat sama dengan 1 tambah, kita blok di atas, enter. Oke. Untuk selanjutnya tinggal kita copy, lalu sampai 10, enter. Oke, ini ada kelebihan, kita hapus saja sampai nomor 10. Oke, itu dia. Jadi cara lain juga ada. Ini kita hapus dulu. Nomor 1 kita ketik manual lagi, 2, 3, lalu kita blok, tinggal kita seret. Oke. Nah, kita
kita buat namanya Budi, Andi, Yanti, Dedi, Nani, Budi, Bogi, Jogi, Koni, dan Weni. Oke, kita buat jenis kelaminnya L, L, W, L, W, L, W, L, W, W, dimana L adalah laki-laki, W adalah wanita. Jadi kita buat nilai IPA-nya 65, 55, 25, 75, 85, 95, 45, 90, 55, dan 70. Kita buat nilai IPS-nya 85, 65, 10, 80, 95, 65, 5, 55, 80, 90. Begitu juga kita buat nilai muatan lokalnya 55, 80, 90, 80, 50, 70, 55, 75, 75, 80. Oke, pertama, bagaimana mencari hasil rata-rata? Jadi rumusnya adalah sama dengan average. Oke, ini dia, tinggal kita pilih akhir lagi. Oke, lagi buka kurung, lalu blok, tutup kurung, enter. Oke, supaya jangan kebanyakan di belakang koma, kita buat hanya dua angka di belakang koma. Jadi ini kita mundurkan, kita klik, oke, sampai berkurang 2 di belakang koma. Oke, jadi cara untuk mendapatkan sampai ke bawah, tinggal kalian copy lalu blok, enter. Oke, dia secara otomatis. Bagaimana untuk mencari nilai keseluruhan nilai IPA, keseluruhan nilai IPS, dan nilai muatan lokal? Jadi caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Oke, begitu juga dengan nilai IPS, kalian copy, paste, dan paste, enter. Oke, jika kalian blok, nilainya akan sama, 710, di sini 710. Oke, kita akan menentukan berapa jenis kelamin laki-laki dan wanita. Ini kita contohkan ada 10 nama. Bagaimana kalau misalnya kalian menerima data sampai puluhan atau sampai ratusan? Jadi kita buat saja laki, wanita. Laki-lakinya ada berapa, wanitanya ada berapa. Jadi caranya sama dengan countif, buka kurung, kalian blok semuanya ini, lalu titik 2, titik koma ya, lalu
titik koma atas. Kalau misalnya kita mencari laki-laki, pilih L, pilih lagi titik koma atasnya, tutup kurung, enter. Maka akan keluar laki-laki ada 5. Selanjutnya untuk wanita sama saja, sama dengan kontif, buka kurung, kalian blok, titik koma. Oke, kita buka tanda titik di atas, kita buat W, tutup lagi, tutup kurung, enter. 5. Maka laki-laki 5, wanita 5. Kita contohkan kalau misalnya rumusnya salah, laki-laki 5, wanita 4, berarti ada kesalahan. Tapi yang kita contohkan ini laki-laki 5, wanita 5, berarti pas. Ada 10 sesuai dengan nama yang di daftar kita. Selanjutnya adalah kita ingin mencari tahu nama-nama yang di daftar ini lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilai yang kita buat. Contohnya, nilai lulus itu harus 73 ke atas, mulai dari 73 ke atas. Jadi kita buat hasil lulus. Bagaimana caranya kita bisa menentukan siapa yang lulus dengan nilai mulai dari 73 sampai ke atas? Jadi rumusnya adalah if sama dengan if buka kurung G6, kita geser atau kita arahkan kursor sini, G6 titik koma, bukan di bawah 73 titik koma, kutip 2, tidak lulus, kutip 2 titik koma, kutip 2 lulus, kutip 2 tutup kurung, enter. Oke, dia hasilnya tidak lulus karena tanpa rumus pun kita tahu kalau nilai 68 itu memang tidak lulus. Jadi karena ini contohnya 10, kalau kalian menerima data daftar nama ada contohnya sampai ratusan, kalian mencari nilai tersebut lulus atau tidak lulus, jadi kalian hanya menggunakan rumus if. Jadi untuk ke bawah kalian hanya perlu mengcopy paste rumus yang ada di atas. Kalian copy, lalu blok sampai ke bawah, lalu enter. Maka akan ketahuan berapa orang yang lulus dan tidak lulus. Jadi untuk mengetahui dia lulus atau tidak lulus, caranya kembali ini kalian copy atau di sini kalian buat dulu lulus nanti ada berapa orang, tidak lulus ada berapa orang. Di sini sama, ini tinggal kalian copy lalu paste. Jadi caranya ini tinggal kalian ganti yang tidak lulus. Ada 5, kalian copy ini tinggal paste. Ini salah ya, 4 berarti ada kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Tinggal yang ini kalian klik F2, lalu kita
cari tahu kesalahannya di mana ya, karena ini belum ditarik. Kalian tarik, lalu enter, dan kita ganti menjadi lulus, karena di atas kan yang udah tidak lulus, sekarang lulus. Berapa orang? Enter. Maka ketahuan yang lulus ada 5 orang dan tidak lulus 5 orang. Jika dijumlahkan ada 10 orang. Benar. Oke, berarti rumus yang kita buat benar. Selanjutnya adalah kita ingin memanggil suatu data, di mana data itu ingin kita print hasilnya. Jadi contohnya kita ingin memprint hasil ujian dari Budi. Oke, seperti ini, yang menandakan dia tidak lulus, sampai dengan Weni yang lulus. Bagaimana kita memprint? Kita menggunakan cara memanggil data. Kita nggak mungkin hanya memprint seperti ini berbentuk tabel. Oke, jadi ada caranya. Sebelumnya ini kita buat dulu, kita buat tabelnya ya. Oke. Oke. Caranya bagaimana untuk memanggil datanya? Pertama, kita sediakan dulu ruang untuk memanggilnya. Kita contohkan di sini nomor 3. Oke. Kita kasih warna biru. Maka rumusnya di sini, sebelum rumus kita buat nama, jenis kelamin, IPA, IPS, muatan lokal, rata-rata, hasil. Oke, ini dia. Kita bold di sini. Jadi cara memanggilnya adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik ini nomor 3. Nomor 3 ini saya contohkan ingin memanggil Yanti, nomor 3 Yanti. Jadi nanti kita langsung simple, langsung mudah untuk mencari dengan nama yang lain. Jadi saya contohkan nomor 3 adalah dengan nama Yanti. VLOOKUP K5, yaitu ini, baru titik koma. Setelah itu kita blok dari sini sampai ke sini, lalu titik koma, lalu kita ingin mencari apa? Nama. Nama itu ada di kolom berapa? Kolom 1, 2. Berarti 2. Tutup kurung. Enter. Maka dia akan keluar namanya sesuai dengan kita inginkan, 3, Yanti. Oke. Bagaimana dengan jenis kelamin? Jadi kalau kita hanya mengcopy seperti ini lalu kita blok, enter, dia error. Jadi rumus ini tidak bisa di copy paste. Jadi caranya bagaimana? Kita delete dulu. Caranya adalah kita kembali ke rumus di kolom Yanti.
Kita perhatikan di sini rumusnya VLOOKUP K5 titik koma A16 sampai I15 titik koma 2, yang dimana tadi artinya kalau K5 itu permintaan nomor 3 yaitu Yanti, sedangkan A6 sampai I15 yaitu mulai dari nomor sampai hasil lulus yaitu di dalam semua tabel, dan nomor 2 itu adalah kolom nama karena kita permintaan nama, jadi nama itu ada di kolom nomor 2 1 2. Oke, bagaimana bisa kita buat cara cepatnya untuk mencari jenis kelamin, IPA, IPS, muatan lokal, rata-rata, dan hasil? Karena kita copy tadi dengan cara cepat, kita blok, paste, dia akan error. Bagaimana dengan caranya supaya tidak error? Yaitu di K5 sampai I15 ini kita blok, lalu klik F4, maka dia akan muncul di bagian-bagiannya ada seperti huruf dolar S ya, dolar ya. Kita perhatikan, nah, lalu enter, dia akan tetap keluar sesuai dengan kita inginkan nomor 3 Yanti. Tapi bedanya ini rumus sudah bisa kita copy, lalu kita blok, enter. Kenapa masih nama Yanti? Karena kita masih minta dengan kolom nomor 2, dimana kolom 2 itu adalah nama. Kalau jenis kelamin berarti di kolom 3, tinggal kita ubah saja ini kolom nomor 3, maka akan keluar jenis kelaminnya W, wanita. Begitu juga dengan IPA, kita ganti kolom ke 4, enter. Begitu juga ini kita ganti kolom 5, ini kolom 6, kolom 7, dan kolom 8, maka akan keluar tidak lulus. Maka dengan mudah ini bisa langsung kita print dan langsung kita bagikan, tinggal membuat satu keterangan atau judulnya di atas tanpa harus kita memprint tabel ini secara keseluruhan. Jadi bagaimana ingin memprint hasil nomor 1 sampai nomor 10? Jadi di sini adalah kuncinya. Kita tinggal mengganti nomor sesuai dengan nama. Contohnya kita ingin ngeprint mulai dari nama Budi. Nama Budi itu ada nomor 1, tinggal kita ganti di sini nomor 1, enter. Maka semua akan keluar nama Budi, jenis kelaminnya L, nilai IPA, IPS sesuai dengan tabelnya. Jika ini di rata-rata masih 4 di belakang koma, tinggal kita atur saja menjadi 2. Oke, jadi secara keseluruhan itu nanti akan 2 di belakang koma. Jadi kita ubah nomor 2 Andi, 3 sudah, begitu juga seterusnya sampai dengan nomor 10. Oke, jadi kita tidak usah lagi ngeprint secara keseluruhan dari tabel ini. Selanjutnya adalah kita ingin membuat keterangan hasil dari daftar berikut. Jadi kita buat berikut hasil ujian anak kelas 3 SMA. Oke. Ini contoh, tulisan ini sudah terlanjur kita ketik.
kita contohkan tulisan ini panjang. Bagaimana kita mengubahnya? Tulisan ini yang seharusnya tidak huruf besar tetapi huruf kecil. Jadi caranya pertama tinggal kita buat sama dengan lower, buka kurung, pilih yang mana mau diubah, oke, tutup kurung, enter. Oke, jadi lower itu mengubah tulisan dari huruf besar menjadi huruf kecil. Jika udah, ini tinggal kita hapus. Salah, kita Ctrl Z. Ini sebelum kita hapus, ini kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini, Ctrl C, lalu kita tinggal pindahkan di tempat yang sama, Alt ESV, enter. Lalu ini tinggal kita hapus. Oke, dimana Ctrl ASP itu mengcopy tapi menghilangkan dari rumus itu. Jadi kalau ini kan sebenarnya sudah pakai rumus lower, tapi karena sudah saya buat Ctrl copy lalu Alt ESV, yaitu mengcopy data tapi meninggalkan rumus. Jadi rumusnya ini sudah tidak ada lagi. Ini dia. Oke. Begitu juga contoh kita buat ini huruf kecil, daftar nilai kelulusan siswa kelas 3 SMA. Contohnya saya buat judulnya daftar nilai kelulusan siswa kelas 3 SMA. Yang seharusnya ini judul tulisannya huruf besar, tapi terlanjur diketik huruf kecil. Ini saya contohkan kalimatnya pendek. Kalau misalnya kalian menemukan di daftar hasil ketikan kalian yaitu huruf kecil, bagaimana cara mengubah menjadi huruf besar? Jadi caranya sama dengan upper, buka kurung, pilih teksnya, tutup kurung, enter. Maka dia akan menjadi huruf besar semua. Jadi caranya kalau ini kita hapus, kita delete, maka yang di bawah juga akan terdelete. Jadi kita ulang. Caranya adalah ini kita Ctrl C, lalu Alt ESV. Oke, jadi ini bisa kita delete. Oke, simple. Jika kita ingin memprint hasil dari nama-nama ini tapi hanya sampai dengan nilai IPA saja, karena mungkin guru bersangkutan ingin mengetahui nilai IPA saja. Kalau di sini kan kita mengetahui dari setiap nama dengan setiap nilainya, apakah dia hasilnya lulus atau tidak lulus. Tapi bagaimana jika ingin kita ngeprint nama, jenis kelamin hanya sampai nilai IPA-nya saja? Oke, caranya adalah kita blok dulu sampai nilai IPA, lalu kita masuk ke pack layout, print area,
kita klik print area, lalu set print area. Oke, setelah itu kita klik tanda panah ini, lalu kita klik print preview. Kita besarkan. Oke, maka yang nanti hasil print yang keluar yaitu nomor, nama, jenis kelamin, nilai IPA. Dia terprint hanya sampai kita blok print area mana saja. Kita istilahnya kita membuat batas-batas area mana yang akan kita print. Kita close. Bagaimana jika nilai IPA dengan nilai IPS sama saja? Kita pilih print area, kita set print area, lalu kita lihat effect setupnya, kita print preview. Maka yang akan terprint nanti yaitu nilai IPA dan nilai IPS. Begitu juga dengan ketiga nilai IPA, IPS, dan muatan lokal. Jadi kita pilih pack layout, pilih print area, pilih option set print area, maka sudah dibuat batasannya area mana saja yang akan terprint. Lalu kita lihat print previewnya, maka ini akan terprint. Oke, selanjutnya bagaimana setelah di print ini tabel ini terprint dengan bagus, berada di tengah-tengah kertas. Jadi kita pilih pack setup, lalu kita pilih header footer, kita pilih margin horizontal, kita klik OK, maka dia akan di tengah-tengah, lalu tinggal kalian print saja. Oke, kita close. Bagaimana kalau kita ingin melihat ini contohnya kan hanya 10. Kalau misalnya datanya banyak sampai ratusan, kita ingin memfilter salah satu nama. Jadi selain dari cara ini VLOOKUP, cara lain adalah kita blok saja ini tabel semua, baru kita mencari kolom filter, yaitu di data lalu filter. Oke, dimana filter ini kita bisa memfilter data apa yang ingin kita cari. Jadi contohnya kita ingin mencari berapa sih nilai IPS dari nama dari Jogi. Jadi kita hanya mencari namanya saja, karena kita ingin mengetahui berapa dari nilai IPA, IPS, muatan lokal dari si Jogi. Kalau datanya hanya 10, oke, mudah. Tapi bagaimana kalau kalian memiliki datanya sampai 100? Kalian nggak mungkin melihat sampai ke bawah. Jadi kalian hanya menggunakan filter atau menggunakan VLOOKUP. Jadi caranya setelah di filter, kalian tinggal pilih di nama. Ini kalian hapus centangnya, lalu pilih Jogi. Oke, maka akan keluar berapa dari nilai dari Jogi IPA, IPS, dan muatan lokal. Jadi begitu juga selanjutnya kalian pengen mencari nama siapa, contohnya Yanti, tinggal oke, dia akan keluar. Oke, itu dia dengan cara filter. Cara menghilangkannya lagi, tinggal kalian semua klik tombol filter ini. Oke, selanjutnya bagaimana jika tadi
sudah ngeprint set print area, hanya ngeprint nilai IPA atau nilai IPS atau muatan lokal. Tapi bagaimana jika kita ngeprint secara keseluruhan dengan bagus, tapi judulnya tidak di tengah-tengah? Jadi caranya supaya bagus, supaya judulnya di tengah-tengah, ini kita hapus dulu. Bagaimana caranya? Ini kita blok daftar nilai kelulusan siswa kelas 3 SMA-nya, kita ke home. Ini kita blok secara keseluruhan karena judulnya kita buat hanya sampai di akhir tabel, karena sampai di kolom I. Setelah kita blok semua, lalu kita pilih merge and center, dia secara otomatis akan berada di tengah-tengah. Maka tinggal kita print saja. Oke, ini lalu kita pack layout, kita print area, set print area, lalu kita lihat hasilnya, print preview. Kita buat landscape saja. Oke, ini dia. Oke, kita tadi sudah milih bagaimana di tengah, yaitu kita ke pack setup, margin, horizontal, lalu oke. Bagus bukan? Judulnya di tengah dan tabel semua dapat. Oke, kita close. Selanjutnya adalah kalau tadi saya menjelaskan bagaimana kalau yang di print hanya nilai IPA. Bagaimana kalau kita ngeprint hanya nilai IPS? Nilai IPA ada di sini. Kalau kita blok, lalu kita print area, set print area, maka nilai IPA-nya akan muncul. Bagaimana ngeprintnya tanpa harus muncul nilai IPA? Jadi caranya adalah kita arahkan kursor mouse-nya ke nilai IPA atau ke terserah di mana, yang penting berada di kolom D. Oke, lalu kita kontrol plus. Oke, ini kontrol plus. Atau cara lainnya adalah ini kita arahkan kursor sampai keluar tanda panah, klik kanan, lalu hide, artinya hilangkan. Oke, dia akan hilang. Oke, maka kita akan mudah ngeprint sampai dengan nilai IPS. Begitu juga selanjutnya, bagaimana ingin ngeprint nomor, nama, jenis kelamin, dan nilai muatan lokal. Kalau ini kita buat set print area, maka nilai IPS-nya muncul. Jadi terlebih dahulu kalian arahkan ke kolom E, lalu klik kanan, pilih hide, hilangkan. Dia bukan menghapus, tapi fungsinya menghilangkan. Jika sudah sesuai yang kalian inginkan, printnya sampai di sini, maka kita bisa memunculkan apa yang telah kita hilangkan. Caranya kita blok C dan F, lalu klik kanan unhide, yaitu memunculkan apa yang telah kita hilangkan, dan dia akan kembali seperti normal, akan memunculkan nilai IPA dan nilai IPS. Oke. Selanjutnya di sini tadi saya memberikan satu trik, yaitu cara cepat menghitung dari total tiap-tiap nilai, yaitu nilai IPA, IPS, muatan lokal, yaitu dengan cara sum. Cara lain yang lebih cepat, cara cepatnya selain dari sum, yaitu ini kita hapus dulu, kita
delete. Cara lainnya adalah Alt sama dengan, yaitu klik secara bersamaan tombol Alt plus sama dengan. Oke, dia secara langsung muncul masuk ke rumus sum juga, tanpa harus kita klik sama dengan sum buka kurung. Jadi kita ulang, Alt sama dengan, lalu enter. Jadi begitu juga dengan ini, Alt sama dengan enter, Alt sama dengan enter. Secara keseluruhan juga bisa. Ini kita delete. Oke, langsung kita blok ini, blok ketiganya Alt sama dengan, maka langsung muncul nilainya. Kita ulangi, kita hapus, kita blok, nilai mana yang akan dicari totalnya, langsung Alt sama dengan, dia akan keluar. Oke. Setelah kita membuat daftar nilai, lalu ada dari beberapa nama siswa dia tidak datang untuk menerima hasilnya, atau dia sudah keluar dari sekolah itu, maka kita harus memberikan satu catatan atau satu tanda. Itu catatannya atau tandanya supaya mudah kita buat, contohnya di nama ini Mani. Jadi kita buat kontrol dengan 5 atau kontrol plus 5, maka dia akan keluar tanda garis. Oke, begitu juga, atau kita ulangi ini semua sampai ini, lalu kontrol 5, dia akan memberi tanda garis. Jadi artinya kalian sendiri yang tahu, atau mungkin Maninya tidak masuk sekolah atau sudah keluar dari sekolah. Oke, begitu juga dengan contohnya Jogi. Oke, kita buat kontrol plus 5. Jadi secara otomatis akan keluar tanda garis. Oke guys, sekian video tutorial dari saya, cara cepat, trik cepat mempelajari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Semoga cara cepat ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih.